kenalin, gue Saras, panggil aja gue Ara. Umur gue 24 tahun dan sekarang udah kerja sebagai desain grafis di percetakan. Jadi, awal karir gue itu tahun 2022. Gue kerja di bengkel motor terkenal yang tagline-nya semakin di depan. Nah, ada teknisi nih, namanya Eko. Masuk Pak Eko. Mas Eko ini lagi sibuk dengan setelan mesin yang lagi diperbaikinya. Di sisi lain, gue adalah staf administrasi baru yang agak terlihat bingung di depan meja kasir. Gue lagi coba memahami data dan laporan stok suku cadang yang menumpuk di meja. Hari pertama kerja di bengkel ternyata lebih melelahkan dari yang gue bayangkan. Saat itu Mas Eko lagi ngelewatin meja gue dan sadar kalau gue lagi kebingungan. Dia nanya sambil senyum jahil, lu anak baru ya? Lu lagi kebingungan soal kode spare part? Terus gue jawab, ya gitu deh bang. Ini banyak banget datanya ya Allah. Gue belum familiar sama nama kode-kode spare part. Lo tahu gak guys? Dia ngedeket ke gue mau lihat daftar yang gue pegang dan seolah-olah mikir keras. Dia bilang, alah nama spare part itu gampang kok. Tapi kalau susah, lu bisa panggil gue biar bisa konsultasi kapan aja. Atau hal lain juga boleh. Dia ngomong gitu sambil nyandarin tangannya ke meja gue. So ganteng anjir, kocak. Hari demi hari, gue mulai terbiasa dengan pekerjaan ini. Dan gue jadi makin terbiasa sama kehadiran Mas Eko yang selalu muncul tiba-tiba dengan komentar kocaknya. Gak jarang nih si Mas Eko sengaja buat gue kebingungan sama istilah mekanik yang terdengar aneh di gue. Atau bahkan ngerjain gue pas lagi cek stok suku cadang. Sampai suatu hari, gue ngerasa butuh informasi yang lebih cepet. Akhirnya gue ngeberaniin diri buat minta nomornya Mas Eko. Mas, gue perlu nomor telepon lu deh. Biar lebih gampang aja gitu kalau ada yang harus segera dicek soal spare part. Mas Eko tersenyum lebar dan langsung ngasih nomornya. Dan sejak itu mulailah kita komunikasi lewat chat. Obrolan kita nggak cuma soal kerjaan. Ada aja candaan atau cerita yang bikin gue nyaman ngobrol sama dia. Semenjak ada Mas Eko, gue ngerasa kerjaan gue gak terbebani lagi. Karena dia orang yang menghibur banget di tengah penatnya gunungan spare part ini. Bulan selanjutnya, setelah cukup sering ngobrol baik di kantor maupun lewat chat, Mas Eko ngajak gue keluar. Dia ngajak gue ke puncak cuy. Gue seneng banget. Awalnya gue ragu, tapi gue setuju dengan tawaran dia. Bayangin aja nih ya, dia dari Jakarta Timur jemput gue yang ada di LA. Lenteng Agung ya, bukan Los Angeles. Hehehe. Dia ngajak gue makan malam di sana. Cerita-cerita ngalor ngidul, berbagi cerita tentang masa lalu, keluarga, dan mimpi kita masing-masing. Sejak saat itu, hubungan gue pun jadi more intens meski belum jelas statusnya. Tapi gue udah paham arah hubungan ini kemana. Di bulan Desember di tahun yang sama, yaitu 2022, kabar buruk